Bab 2831, mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Wanita berbaju merah berkata, bukankah ini mudah? Kamu punya banyak wanita, kembali saja dan cari satu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu mungkin tidak mengerti hal yang disebut kultivasi ganda ini. Semakin tinggi level kultivasi pasanganmu, semakin tinggi pula level yang akan kamu dapatkan dari memakannya. Jika kamu kembali dan berkultivasi ganda dengan King Ye Wang Lansi, paling-paling kamu dapat meningkatkan kekuatan mentalmu ke tahap tengah kesengsaraan, yang sama sekali tidak banyak membantu. Wanita berpakaian merah itu menatapnya dengan mata menyala-nyala, lalu apa maksudmu? Ye Bufan melirik ke arah bentuk tubuhnya yang berlekuk-lekuk, maksudku, jika kita berkultivasi ganda, kita bisa memaksimalkan khasiat obat dari buah kongling. Wanita itu tidak berbicara, tatapan matanya semakin tajam. Kamu berbohong padaku, apoteker yang aku tanya sebelumnya tidak mengatakan itu. Dia tahu beberapa pertanyaan, bisakah dia membandingkannya denganku? Aku peri medis. Ye Bufan berkata, aku berkata jujur. Hanya dengan cara ini kita dapat menyerap kekuatan obat dari buah kongling secara maksimal, jika tidak maka akan sia-sia. Wanita berbaju merah berkata, memangnya kenapa? Lagi pula, aku sudah memberikan benda itu kepadamu, dan tidak ada hubungannya denganku apakah benda itu terbuang atau tidak. Tentu saja itu penting. Semakin kuat kekuatan mentalmu, semakin tinggi level formasi yang dapat kau susun, semakin kuat kemampuan deteksimu, dan semakin besar kemungkinan untuk menyelesaikan tugasmu. Ye Bufan berkata dengan percaya diri tanpa mengubah ekspresi atau detak jantungnya. Sepertinya kamu sangat membutuhkan ramuan ajaib dari monster itu. Hanya dengan berfokus pada peningkatan kultivasiku, aku bisa berharap untuk berhasil. Wanita berbaju merah itu tiba-tiba menampakkan senyum aneh, kau sudah bicara banyak, bukankah kau hanya ingin berlatih kultivasi ganda denganku? Aku berjanji padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan gaun di tubuhnya berkibar keluar, dan tiba-tiba gua itu dipenuhi dengan pemandangan musim semi. Meskipun ini bukan pertama kalinya bagi mereka berdua, Ye Bufan tetap saja tersipu, jantungnya berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya terasa panas saat melihat tubuh sempurna wanita itu lagi. Dia melahap buah kongling di tangannya beberapa kali dan menerkamnya. Keesokan paginya, matahari terbit. Sosok itu berjalan keluar dengan langkah gontai, berpegangan pada dinding gua. Setelah pertarungan hebat tadi malam, dia sekali lagi menyadari betapa mengerikannya tubuh Raja Barbar itu. Awalnya dia ingin mengumpulkan bunga terlebih dahulu, tetapi dari awal hingga akhir, wanita berbaju merah selalu berada di posisi dominan dan memiliki daya tempur yang sangat kuat. Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanya satu, apakah dia dirugikan atau diuntungkan. Di belakangnya, wanita berpakaian merah, yang telah berpakaian lagi, berjalan keluar. Bukan saja dia tidak tampak lelah sama sekali, tetapi dia malah tampak lebih cantik daripada kemarin. Wanita itu mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya, bagaimana? Kamu baik-baik saja. Tidak buruk. Wanita itu terkikik, kamu bisa datang kepadaku untuk berkultivasi ganda di masa depan. Itu, tidak perlu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kultivasi ganda dengan Raja Barbar Puncak terlalu menantang. Wanita itu tertawa terbahak-bahak lagi, tubuhnya gemetar karena tertawa. Kembalilah, aku akan menunggu kabar baikmu. Ye Bufan berkata, bagaimana aku bisa menemukanmu? Tidak perlu, aku akan datang kepadamu setelah kamu mendapatkan ramuan batin. Lalu siapa namamu? Bagaimana aku harus memanggilmu? Sekarang dia dan wanita itu sudah menikah 2 kali, tetapi dia masih belum mengetahui identitas masing-masing. Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku bisa memberitahumu saat aku mendapatkan ramuan batin monster itu, tapi tidak perlu tahu sekarang. Setelah dia berkata demikian, sosoknya berkelebat dan dia menghilang dari pintu masuk gua. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tiba-tiba dia mendapat masalah besar. Tampaknya terlalu beruntung dalam cinta bukanlah hal yang baik. Memikirkan harus menghadapi monster level 10 puncak membuatnya sakit kepala, karena kekuatannya sendiri jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tetapi sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini,
dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Lupakan saja, biar aku lihat dulu di mana aku berada. Memikirkan hal ini, ia menyebarkan indera spiritualnya, dan tiba-tiba setiap helai rumput dan setiap pohon dalam jarak 1000 mil muncul dalam pikirannya. Apakah ini kekuatan mental dari tahap akhir kesengsaraan? Merasa kekuatan mentalnya sekuat dia telah terlahir kembali, Ye Bufan merasa bersemangat. Meskipun kata-kata sebelumnya dimaksudkan untuk menipu wanita berbaju merah, peningkatan kekuatan spiritualnya yang ditimbulkan oleh buah Kongling adalah nyata. Hanya saja saya terlalu sibuk dengan perang dan tidak punya waktu untuk mengalaminya. Sekarang kekuatan mentalnya begitu kuat sehingga dia benar-benar memasuki tahap akhir kesengsaraan. Jika dia menggunakan pedang spiritual, itu akan cukup untuk bersaing dengan orang-orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Kemudian ia berpikir lagi, dan sebuah ramuan hitam muncul di hadapannya. Itu adalah ramuan pemulih jiwa yang dibawanya tadi malam. Sambil mencium harum samar rempah-rempah, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Tujuan datang ke benua Savage kali ini telah tercapai sepenuhnya. Kami menemukan Raja King Ye dan putrinya dan mendapatkan rumput pengembalian jiwa. Setelah menyingkirkan binatang beruang harimau emas, kita bisa kembali. Melihat hari sudah mulai larut, sudah waktunya untuk kembali. Dia menyapu keluar dengan kekuatan mentalnya yang kuat lagi, dan melihat situasi sekitarnya dengan jelas. Ini adalah bukit kecil 200 mil jauhnya dari kota Kaisar Barbar. Gua ini juga dibuka sementara oleh wanita berambut merah. Setelah menentukan posisinya, dia terbang ke udara dan segera kembali ke kota Kaisar Barbar. Pada saat ini, kota Kekaisaran Barbar sedang kacau balau. Gerbang kota ditutup dan pengawal kekaisaran berada di mana-mana di kota, mencari pencuri yang masuk ke Gunung Tiancang kemarin. Hal ini tidak mengherankan. Kebisingan dari pertarungan antara wanita berambut merah dan Raja Dewa Matahari kemarin begitu keras sehingga bahkan orang-orang di kota pun dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar Barbar leluhur suci sangat marah dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua tersangka di kota. Meskipun keamanannya ketat, orang-orang biasa ini tidak menjadi hambatan besar bagi Ye Bufan, dan dia bergegas menuju ke stasiun pos. Saat ini, stasiun pos telah dikepung sepenuhnya oleh penjaga. Orang yang pergi ke Gunung Suci kemarin jelas seorang master. Dalam kasus ini, orang-orang kuat yang dibawa oleh masing-masing suku lebih mencurigakan. Orang yang bertanggung jawab memimpin pencarian adalah Komandan Garda Kekaisaran, Fulin. Dia memeriksa satu demi satu halaman dan akhirnya tiba di suku Nanxingye. Raja King Ye Lansi telah mengumpulkan semua orang di halaman. Mata tajam Flynn mengamati semua orang yang hadir satu demi satu, memeriksa apakah ada yang terluka atau tidak hadir. Setelah memeriksa semua orang dari suku King Ye, dia tiba-tiba mendapat ide, Pangeran, tampaknya orang-orangmu belum lengkap. Di mana Tuan Muda Ye? Suamiku sedang tidur di kamar tidur. Dia mengira Panglima tertinggi ingin memeriksa orang-orang dari suku King Ye-ku, jadi dia tidak memanggilnya. Saat berbicara, Raja King Ye juga sedikit terkejut. Setelah kembali kemarin, suaminya tidur lebih awal, tetapi dia belum bangun. Tentu saja tidak. Kaisar Suci telah memerintahkan agar semua orang diperiksa. Fulin mengangkat alisnya. Yang mulia, silakan undang Tuan Muda Ye keluar. Saya akan melakukan pekerjaan rutin saya. Datang, datang. Begitu kata-kata itu terucap, pintu terbuka dan Ye Bufan keluar dengan cepat. Diam-diam dalam hatinya ia mengucap syukur atas keberuntungannya karena kembali tepat waktu, jika tidak, tanpa kendali kesadaran spiritualnya, Erlang hanya akan bisa berbaring di sana dan tidur, serta dengan mudah akan menampakkan kekurangannya. Fulin menatapnya dengan tatapan membara dan berkata, Tuan Ye, Anda terlihat tidak sehat. Tidak heran dia berkata begitu. Pada saat ini, Ye Bufan belum pulih dari pertempuran sebelumnya, dan langkahnya tidak stabil saat berjalan. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Aku hanya perlu istirahat. Fulin sedikit terkejut, bukankah Tuan Ye baru saja tidur? Ye Bufan menunjukkan senyum aneh di wajahnya, kamu akan lelah jika terlalu banyak tidur. Bab 2832, Ribuan Tahun Kebencian. Tuan Ye, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Fulin menepuk bahunya,
memperlihatkan senyum yang bisa dimengerti semua pria, lalu melambaikan tangannya, ayo pergi, ayo kembali. Setelah itu, ia memimpin para pengawal untuk meninggalkan stasiun pos dan kembali ke istana. Wakil komandan itu melangkah maju dan berkata, Tuan, mengapa saya merasa orang yang bermarga Y itu agak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Fulin tersenyum kecil, ada apa? Bukankah seharusnya kamu merasa penuh energi setelah tidur malam yang normal? Mengapa dia terlihat sangat lemah? Fulin menoleh dan meliriknya, jangan berpikir untuk berlatih sepanjang hari, sekarang saatnya mencari seorang wanita. Wakil komandan itu tertegun sejenak, Tuan, saya berbicara tentang orang yang bermarga Y, apa yang Anda inginkan dari saya? Pencuri yang membobol Gunung Suci tadi malam telah terluka parah oleh Kaisar Barbar Lunri. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Fulin berkata, saya baru saja mengujinya. Tubuhnya hanya lemah dan tidak ada tanda-tanda cedera. Dia jelas bukan orang yang tadi malam. Oh, aku mengerti. Wakil komandan mengangguk, tetapi dia tampak bingung. Dia terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya dan menghabiskan seluruh energinya untuk berlatih. Dia tidak pernah mencari seorang wanita dan tidak mengerti mengapa dia merasa semakin lelah saat tidur. Setelah Fulin pergi, Ye Bufan meregangkan tubuhnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Apa terjadi sesuatu? Raja Qingye berkata, kudengar ada seseorang yang menerobos masuk ke Gunung Suci tadi malam dan membuat Tuan Kaisar Barbar Lunri khawatir. Pencarian di seluruh kota saat ini pasti ada hubungannya dengan pencuri itu. Ye Bufan mengangguk. Tampaknya persiapan sebelumnya sangat diperlukan. Pada saat ini, bunyi klakson tumpul terdengar di seluruh kota Kaisar Barbar. Ini adalah klakson untuk perakitan. Setengah jam kemudian, semua orang kuat dari berbagai departemen berkumpul di tempat pelatihan kerajaan. Jumlah orangnya tidak terlalu besar, sekitar 5.000 atau lebih, tetapi masing-masing dari mereka merupakan orang kuat yang levelnya di atas Raja Barbar. Di panggung tinggi di depan, Holy Lord Barbarian King berdiri dengan gagah mengenakan topeng emas, dan aura yang kuat menyelimuti seluruh tempat. Di belakangnya, ada dua lelaki tua berambut putih yang mengikuti dari belakang. Auranya juga amat kuat, dan mereka tampaknya telah mencapai puncak Raja Barbar. Ada 6 orang lainnya. Meskipun mereka tidak sebaik kedua lelaki tua yang disebutkan di atas, namun tingkat kultivasi mereka juga telah mencapai alam Ratu Barbar. Merasakan betapa kuatnya orang-orang ini, Ye Bufan diam-diam mendecak lidahnya dan berpikir bahwa kekaisaran Barbar benar-benar penuh dengan para ahli. Jajaran yang kuat seperti itu tidak kalah kuat dari 3 sekte suci utama. Dia mengirim pesan kepada Raja Qingye, siapakah kedua orang tua itu? Mereka tampaknya sangat kuat. Mereka adalah Kaisar Barbar Baoyue dan Kaisar Barbar Zaixing. Mereka berdua adalah yang terkuat di antara 10 Kaisar Barbar. Dalam hal kekuatan, mereka berada di urutan kedua setelah Kaisar Barbar Lunri. Ye Bufan berkata, dengan begitu banyak orang kuat, apakah mereka adalah seluruh kekuatan Kekaisaran Barbar? Tentu saja tidak. Raja Qingye menggelengkan kepalanya. Kaisar Barbar Lunri tidak datang, dan beberapa Kaisar Barbar lainnya keluar untuk berlatih atau mundur. Ye Bufan berkata, mengapa Kaisar Barbar Lunri tidak datang? Sebagai orang terkuat, bukankah seharusnya dia berpartisipasi dalam pertempuran penting seperti itu? Raja Qingye berkata, Kaisar Barbar Lunri selalu menjaga kuil leluhur Gunung Suci. Selama ini bukan saat hidup dan mati bagi Kekaisaran Barbar, dia tidak akan mengambil tindakan. Orang tua ini cukup sombong. Ye Bufan berkata demikian, namun dalam hatinya dia diam-diam merasa lega. Karena wanita berambut merah kemarin dapat mengenalinya, mungkin saja Raja Matahari juga mempunyai beberapa metode khusus. Bagaimanapun, mereka berdua adalah monster tua yang akan menjadi roh. Sebaiknya dia tidak datang sekarang, agar aku tidak terlalu berisiko ketahuan. Sementara keduanya berbincang, semua departemen telah menyelesaikan pertemuan mereka, dan Raja Barbar Suci di atas panggung mulai berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, seluruh kelas menjadi sunyi. Hari ini kita hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh semua monster dan membalaskan dendam mendiang Kaisar. Sekarang kita akan menyerang pegunungan Savage.
Mereka yang memberikan kontribusi akan diberi penghargaan dan mereka yang melakukan kesalahan akan dihukum. Siapapun yang berani takut pada musuh dan tidak bergerak maju akan dibunuh di tempat. Petik 2. Meskipun kata-katanya sangat singkat, kata-katanya nyaring dan kuat, serta menunjukkan momentum yang tak ada habisnya. Bunuh semua monster dan balas dendam untuk mendiang kaisar. Petik 2. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian langsung menyala, dan aura pembunuh mengembun menjadi substansi dan melesat langsung ke langit. Ye Bufan mengangkat alisnya. Dari Holy Lord Barbarian Emperor hingga Barbarian King biasa di bawah, masing-masing penuh dengan aura pembunuh. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, tampaknya ada kebencian yang tak terdamaikan antara Barbarian Empire dan para monster. Setelah sumpah selesai, pasukan berangkat dan meninggalkan Barbarian Emperor City bersama-sama untuk bertempur menuju Savage Mountains. Semua dari 5.000 orang yang berangkat dalam ekspedisi ini adalah orang-orang kuat di atas Barbarian King, jadi kecepatannya sangat cepat. Sebagai satu-satunya manusia, Ye Bufan berjalan berdampingan dengan Raja King Ye di depan seluruh suku King Ye. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan dia berkata, "Sepertinya Barbarian Empire dan para monstermu memiliki kebencian yang besar." Raja King Ye mengangguk dan berkata, "Mereka telah bertarung selama 1000 tahun dan telah menjadi musuh bebuyutan." Petik 2. Ye Bufan sedikit mengernyit, mengapa begitu? Secara logika, seharusnya tidak ada banyak konflik antara kekaisaran barbar dan para monster, jadi mengapa ada kebencian yang begitu besar? Petik 2. Apa yang dia katakan adalah fakta. Secara umum, perang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk merampas tanah atau untuk menjarah kekayaan, tetapi kedua hal ini tidak cocok untuk konflik antara kekaisaran Savage dan para monster. Kekayaan umat manusia, emas, perak, perhiasan, dan bahkan wanita cantik, tidak memiliki godaan bagi para monster. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Hal-hal yang disukai monster tidak akan membangkitkan ketamakan manusia. Adapun tanah, bahkan lebih dari itu. Kekaisaran Savage tidak akan tinggal di pegunungan Savage, dan para monster tidak terbiasa meninggalkan pegunungan. Dengan cara ini, perang antara kedua belah pihak sama sekali bukan karena keuntungan. Benar saja. Raja King Ye menghela nafas dan berkata, "Masalah ini adalah cerita yang panjang. Legenda mengatakan bahwa pertarungan antara kedua belah pihak dimulai dari generasi Taizu. Saya mendengar beberapa rumor bahwa Taizu dan beruang emas binatang harimau, raja binatang di pegunungan Savage, bukan musuh, tetapi juga merupakan teman baik. Saat itu, kedua suku tersebut hidup rukun dan tidak banyak terjadi perselisihan. Namun pada suatu hari, karena alasan yang tidak diketahui, binatang beruang harimau emas itu tiba-tiba membunuh Taizu. Hal ini benar-benar membuat marah kekaisaran Savage, dan sejak saat itu menandai dimulainya perang 1000 tahun. Petik 2. Ye Bufan sedikit terkejut, mengapa demikian? Mengapa mereka tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain ketika mereka adalah teman baik? Raja King Ye menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, interval waktunya terlalu lama, dan semua hal yang saya katakan sebelumnya adalah hal-hal yang telah diwariskan. Kebenaran spesifiknya mungkin hanya diketahui oleh Taizu dan binatang harimau beruang emas, tetapi Taizu sudah mati dan binatang harimau beruang emas adalah musuhnya, jadi tidak ada penjelasan yang akurat untuk hal semacam ini. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu, Taizu mati di tangan monster, dan kebencian ini memang ada dan telah berlangsung selama 1000 tahun. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, apakah ada hasil setelah bertahun-tahun bertarung? Pihak mana yang lebih kuat? Perang adalah sesuatu yang tidak akan pernah menghasilkan hasil apapun. Kedua belah pihak berimbang dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan apapun. Raja King Ye berkata, dari segi kekuatan, monster-monster itu sedikit lebih kuat. Namun dibandingkan dengan monster, kaum barbar kita juga memiliki kelebihan tersendiri. Kami bereproduksi dengan cepat dan siklus peningkatan kekuatan kami jauh lebih pendek. Itulah sebabnya, meskipun kedua belah pihak telah berperang ratusan kali, besar dan kecil, selama 1000 tahun terakhir, tidak ada satupun pihak yang mampu melakukan apapun terhadap pihak lainnya. Secara umum,
Perang semacam ini telah menjadi norma, dan orang-orang bahkan tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Sampai mendiang kaisar jatuh lagi di tangan binatang beruang harimau emas, kaisar barbar suci yang baru benar-benar murka. Bab 2833 Dua orang idiot. Ye Bufan berkata, saya tidak menyadari bahwa Tuan Suci Anda, kaisar barbar, adalah orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Apa hubungannya dengan mendiang kaisar? Raja King Ye berkata, dia adalah putra tertua mendiang kaisar. Ye Bufan mengangguk, tidak heran ada kebencian yang begitu dalam. Keduanya berbincang sambil berjalan, dan dia memperoleh lebih banyak informasi sepanjang jalan, dan memperoleh pemahaman lebih baik tentang monster di pegunungan Savage dan kekaisaran barbar. Mereka yang ikut ekspedisi ini semuanya kuat dan tidak perlu istirahat dalam jangka pendek. Di bawah pimpinan Raja Barbar Suci, setelah sehari semalam berjuang, mereka akhirnya tiba di pinggiran pegunungan Savage pada pagi hari berikutnya. Ye Bufan berdiri di kaki gunung dan menatap ke arah pegunungan. Daerahnya dikelilingi oleh pegunungan, berlapis-lapis, membentang sejauh mata memandang. Seperti benua liar, ia memancarkan nuansa keterasingan dari zaman kuno. Monster itu ada di depan kita. Serang sesuai rencana pertempuran sebelumnya. Kaisar Barbar Suci tidak banyak bicara. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin orang-orang kuat dari keluarga kerajaan dan menyerbu ke pegunungan Kaisar Barbar. Di belakangnya, orang-orang kuat dari berbagai departemen juga bergegas masuk secara terpisah. Ye Bufan tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Kita menyerbu seperti ini, bukankah kita perlu mengerahkan pasukan? Dia menatap Raja King Ye di sampingnya, apakah ini caramu bertarung? Apakah kamu tidak memiliki pasukan yang terpadu? Tidak perlu, kami selalu bertempur dalam satuan-satuan suku, yang masing-masing berperang melawan sukunya sendiri. Ye Bufan bertanya, lalu bagaimana kamu menghitung eksploitasi militermu? Itu mudah. Hitung saja berapa banyak inti binatang iblis yang kau dapatkan pada akhirnya. Raja King Ye berkata, dalam pertempuran tingkat ini, binatang iblis tingkat 8 tidak dihitung. Binatang iblis tingkat 9 dihitung sebagai satu eksploitasi militer di tahap awal, 2 di tahap tengah, 4 di tahap akhir, dan 8 di puncak. Binatang iblis tingkat 10 dihitung sebagai 10 eksploitasi militer di tahap awal, 100 di tahap tengah, 1000 di tahap akhir, dan 10.000 di puncak. Oh, Ye Bufan tidak keberatan dengan cara pencatatan pahala ini, yang sederhana dan langsung, tetapi dia benar-benar tidak setuju dengan taktik ini. Meskipun dia tidak pernah mempelajari taktik militer, sebagai orang modern yang telah dipengaruhi oleh banyak karya sastra, dia tahu bahwa berbaris dan bertempur tidak seharusnya seperti ini meskipun dia telah menonton drama TV. Apa kau benar-benar bisa melakukan ini? Apa kau tidak takut bahwa setelah kau menyerbu, kau akan dikelilingi oleh monster dan dimakan satu persatu? Raja King Ye tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Monster memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba mengepung kita? Kekaisaran Savage kita dan pegunungan 10.000 binatang telah berperang selama ribuan tahun, dan situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ye Bufan akhirnya mengerti bahwa ini hanyalah dua orang idiot yang bertemu satu sama lain. Bangsa barbar tidak tahu apa-apa tentang taktik militer, dan para monster bahkan lebih tahu lagi. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya yang besar untuk bertarung, dan tidak pernah membicarakan taktik atau metode bertarung. Namun, wajar saja jika memikirkannya. Buku-buku dan taktik militer di bumi telah terkumpul selama ribuan tahun, tetapi tidak ada sama sekali di sini. Monster dapat berubah setelah mencapai level ke-10, dan IQ mereka tidak kalah dengan manusia, tapi itu saja. Mereka tidak memiliki guru, tidak ada pengalaman yang dapat dipetik, tidak ada sejarah yang dapat dijadikan acuan, dan tidak ada buku militer yang dapat dipelajari. Karena itu, perang tingkat tinggi antara kedua belah pihak ini tampak seperti pertarungan antara anak-anak, ini hanya pertarungan yang keras. Ketika keduanya tengah berbincang, terdengar tawa keras dan arogan dari samping. Ada apa? Kenapa kalian dari suku King Ye tidak ada di sini? Apa kalian takut dengan monster-monster itu? Begitu dia selesai berbicara, Zesu datang bersama suku Lang Huan. Pada saat ini,
Hanya 2 suku mereka yang belum memasuki gunung. Berbeda dari penampilannya sebelumnya yang malu, Zesu sekarang terlihat bersemangat dengan ekspresi puas di wajahnya. Ye Bufan, Lan Si, menurut kalian siapa ini? Selagi dia bicara, dia mundur selangkah dan berdiri di samping dengan ekspresi penuh hormat. Seorang pria setengah baya yang tinggi berjalan mendekat. Pria ini memiliki sikap arogan dan tatapan dingin, tetapi aura yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Ternyata dia telah mencapai tahap Ratu Barbar. Ekspresi Raja Qingye sedikit berubah, lalu dia melangkah maju dan berkata, Lan Si bertemu dengan Raja Barbar dari Keijiang. Ternyata pria parubaya ini adalah Raja Barbar Keijiang, yang menduduki peringkat terakhir di antara 10 Raja Barbar. Dia bersikap sopan dan penuh hormat, namun Raja Barbar Keijiang mendengus dingin dan memalingkan wajahnya, seakan-akan dia meremehkan bahkan hanya dengan memandang mereka. Zesu terkekeh, tawanya penuh sarkasme. Lan Si, mungkin kau belum tahu, tapi Raja Barbar Keijiang ada di sini untuk membantu suku Langhuan kita. Lupakan saja trikmu. Tak ada gunanya dan suku Qingyemu pasti akan kalah dalam taruhan ini. Setelah menerima berita ini, wajah Raja Qingye tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia jelas sangat terkejut. Biasanya, dalam peperangan seperti ini, Kerajaan Savage tidak membatasi suku di bawahnya untuk meminta bantuan, dan semua pahala militer yang diperoleh menjadi milik suku tersebut. Lagi pula, mampu mempekerjakan orang adalah suatu keterampilan, dan kerajaan mendapat keuntungan darinya. Namun permasalahannya adalah orang-orang kuat di atas panggung Ratu Barbar sangatlah sombong dan secara umum sulit untuk mengundang mereka. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi Raja Barbar yang sekarang ada di depannya. Meskipun ia adalah yang terakhir dari 10 Raja Barbar, ia juga memiliki status tinggi di Kekaisaran Savage dan secara umum sulit diundang. Tidak seorang pun tahu cara apa yang digunakan suku Langhuan untuk mengundangnya ke sini kali ini. Tak hanya Raja Aoba, seluruh warga suku Aoba pun merasakan keterkejutan dan kekecewaan. Karena suku Langhuan telah mengundang pembantu yang begitu kuat, tidak mungkin suku Qingye mereka akan menang sama sekali. Raja Barbar Keijiang kemudian berbalik, dengan seringai arogan di bibirnya, dan jelas bahwa dia sangat puas dengan reaksi orang banyak. Lan Si, akui saja kekalahanmu atas inisiatifmu sendiri. Denganku di sini, kau tidak akan punya peluang untuk menang. Serahkan kepalamu lebih cepat dan aku bisa meminta Zesu memberimu hukuman yang lebih ringan untuk suku Qingyemu. Lan Si tidak berbicara. Jelaslah hatinya dipenuhi keputusasaan, tetapi dia tetap bertahan dengan keras kepalanya. Meskipun Yundan, Gaidar dan yang lainnya sangat tidak bersedia, mereka tidak melihat harapan untuk menang menghadapi Raja Barbar Keijiang yang begitu kuat. Pada saat ini, terdengar suara menghina, kamu hanya sampah. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk pamer di sini. Semua orang terkejut begitu kata-kata itu terucap. Siapa di benua Savage yang berani menghina Raja Barbar seperti ini? Semua orang memandang bersama-sama. Orang yang berbicara adalah pemuda di sebelah Raja Qingye, dengan senyum penuh penghinaan. Raja Qingye dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Orang-orang suku Langhuan merasa gembira. Beraninya suku Qingye menyinggung Kaisar Barbar Keijiang saat ini. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Benar saja, ekspresi Raja Barbar Keijiang tiba-tiba menjadi suram, dan niat membunuh meluap dari seluruh tubuhnya. Wah, apakah kau sedang berbicara tentang aku? Omong kosong, siapa lagi kalau bukan kamu? Bahkan saat menghadapi salah satu dari 10 pria terkuat, Ye Bufan tetap terlihat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Para leluhur Kekaisaran Savage tewas di tangan monster, termasuk mendiang kaisar yang dibunuh monster belum lama ini. Sebagai warga Kekaisaran Savage, apa yang telah kau lakukan? Apakah kau telah membela martabat suku Savage sampai mati? Apakah kau telah membunuh monster untuk membalas dendam atas mendiang kaisar? Kau tidak melakukannya, kau tidak melakukan apapun. Kau telah bertahan hidup di sini dengan mengandalkan perlindungan Kekaisaran Savage, tetapi sekarang kau keluar untuk menggertak keturunanmu sendiri. Kau hanyalah sampah. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sunyi senyap.
Seperti kata pepatah, setiap kata begitu menyayat hati. Bab 2834, Kaisar Barbar. Bajingan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Raja Barbar Kaijiang sangat marah. Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepadanya selama bertahun-tahun? Yang paling penting adalah apa yang baru saja dia katakan sepenuhnya masuk akal. Setiap kata-katanya bagaikan pisau baja yang menusuk jantungnya, membuatnya merasa malu dan marah, tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Aku akan memberitahumu, kau adalah orang yang tidak kompeten. Apa gunanya memiliki kemampuan untuk membunuh monster dan pamer kepada orang-orangmu sendiri? Apakah ini yang dilakukan oleh 10 orang terkuat di alam liar? Jika kau dapat membunuh binatang buas beruang harimau emas untuk membalaskan dendam leluhurmu, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Perkataan Ye Bufan masih agresif, tidak ada niat untuk menunjukkan kelemahan. Sebenarnya dia sudah melakukan persiapan sepenuhnya. Jika orang ini benar-benar berani menyerang, dia akan segera menggunakan pisau spiritual untuk menyelamatkan hidupnya, dan kemudian melarikan diri dari sini bersama Raja Qingye. Wanita berbaju merah itulah yang membantunya meningkatkan kekuatan mentalnya, sehingga dia percaya diri untuk berbicara seperti itu. Sepanjang perjalanan, ia juga belajar banyak tentang aturan Savage Empire. Meskipun kekuatan dihargai di sini dan pertarungan pribadi tidak dilarang, ada 2 hal yang tidak diperbolehkan. Yang satu berada di dalam kota Kaisar Barbar, dan yang satu lagi berada di medan perang. Yang dia pertaruhkan sekarang adalah bahwa Raja Barbar Kaijiang tidak akan berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, tempat ini telah resmi membuka pertempuran melawan monster. Meskipun status lawan sangat tinggi, itu masih belum cukup untuk menggoyahkan keagungan Kaisar Barbar Suci. Lagi pula, dia sendiri tidak terduga dan memiliki 2 Kaisar Barbar puncak yang berdiri di belakangnya. Fakta membuktikan bahwa taruhannya benar. Meskipun Raja Kaijiang sangat marah, dia akhirnya mampu menahannya. Hal yang paling tidak menyinggung di Savage Empire adalah keagungan Savage Emperor. Setidaknya dia tidak berani mengambil tindakan di depan semua orang. Nak, tunggu saja aku. Setelah pertarungan ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Ye Bufan tersenyum tipis, mengetahui bahwa dia telah memenangkan taruhan. Tentu saja, asalkan kamu bisa bertahan sampai akhir. Raja Barbar Kaijiang mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun, tetapi dia sudah bertekad untuk membunuh. Zesu lalu berkata, Lansi, ayo naikkan taruhannya lagi, apakah kamu berani? Raja Qingye khawatir telah membuat marah Raja Barbar Kaijiang, dan putus asa tentang taruhan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia berani menaikkan taruhannya lagi? Tetapi jika saya katakan saya tidak berani, saya akan kehilangan momentum dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Tentu saja, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Petik 2. Kata Ye Bufan riang. Jika suku Langhuan kita menang kali ini, kalian tidak boleh melarikan diri. Kalian harus menerima hukuman dengan jujur. Menurut pendapat Zesu, alasan mengapa Ye Bufan berani menyinggung Raja Kaijiang sedemikian rupa adalah karena dia pasti sedang bersiap untuk melarikan diri. Lagi pula, taruhan sebelumnya hanya ditujukan pada suku Qingye dan tidak mengikut sertakannya. Jika mereka bertaruh lagi dan Ye Bufan berani melarikan diri, orang yang akan menanggung akibatnya adalah Raja Qingye. Kau boleh bertaruh, tetapi harus adil. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku menang? Ini, Zesu terdiam sesaat. Dia hanya bersikap pintar dan berusaha mencegah pihak lain melarikan diri tanpa berpikir terlalu banyak. Kita mendapat bantuan dari Tuan Raja Barbar Kaijiang di sini, bagaimana mungkin kita kalah? Petik 2. Saya katakan, apakah ada air di otakmu? Petik 2. Ye Bufan mencibir, menurut apa yang kamu katakan, kalian semua pasti menang. Mengapa saya harus bertaruh dengan Anda? Petik 2. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Petik 2. Raja Barbar Kaijiang di sebelahnya berbicara, dan dia menyadari hal ini setelah Zesu selesai berbicara. Dia takut Ye Bufan akan menjadi orang pertama yang melarikan diri setelah perang. Bagaimanapun, dia bukan anggota Kekaisaran Savage, dan tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri kembali ke wilayah manusia.
Sekarang dia telah mendaftarkan Ye Bufan sebagai orang yang harus dibunuh, dan dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri apapun yang terjadi. Bukankah ini sederhana? Taruhan adalah tentang kesetaraan dan keadilan. Petik 2. Ye Bufan berkata, jika aku kalah, aku akan dihukum dengan suku Qingye. Jika kau kalah, kau akan dihukum dengan suku Lang Huan. Petik 2. Suamiku, ini tidak akan berhasil. Petik 2. Raja Qingye segera melangkah maju untuk menghentikannya. Begitu taruhan dibuat, siapapun yang melanggarnya akan dihukum oleh Raja Barbar Suci. Situasi saat ini sudah merupakan permainan yang merugikan, dan jika Anda berjudi, Anda akan menjadi satu-satunya yang menderita. Tidak apa-apa, Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Arogan, Kaisar Barbar Kaijiang mendengus dingin, baiklah, aku bertaruh denganmu. Sebagai salah satu dari 10 Kaisar Barbar yang paling kuat, dia tentu saja yakin bahwa dia memiliki situasi menang-menang dalam taruhan ini. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh kalah dari suku Qingye, apalagi manusia kecil di depannya. Ayo, ini taruhannya, tanda tangani saja. Zesu bergerak semakin cepat, seakan takut kalau Ye Bufan akan mengingkari janjinya, dia pun langsung mengambil taruhan dan meletakkannya di hadapan mereka berdua. Raja Barbar Kaijiang tersenyum muram dan menandatangani namanya. Ye Bufan tersenyum menenangkan Raja Qingye, lalu mengambil kertas dan pena serta menandatangani namanya. Taruhan itu dibuat dalam 2 salinan. Zesu mengambil satu salinan dengan ekspresi sinis di wajahnya, Tuan Ye, tunggu saja untuk dikuburkan bersama anakku. Ye Bufan menyingkirkan taruhannya dan tersenyum tipis, orang tua, kembalilah dan makan apapun yang kau butuhkan, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan di masa depan. Kemudian tatapannya jatuh pada Raja Barbar Kaijiang, aku akan membuatmu melihat bahwa kau adalah sampah. Petik 2. Bagus sekali, aku akan lihat berapa lama kau bisa tetap keras kepala. Petik 2. Raja Barbar Kaijiang melotot tajam ke arahnya, lalu berbalik dan berjalan ke pegunungan. Orang-orang suku Lang Huan mengikutinya dari dekat dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Setelah mereka pergi, Raja Qingye menghentakkan kakinya dengan cemas, suamiku, kamu masih terlalu impulsif. Anda tidak seharusnya menandatangani taruhan ini dengan mereka. Jika aku kalah, aku masih punya kamu. Jika kamu kalah juga, apa yang akan terjadi pada putri kita? Petik 2. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana Anda bisa kalah dengan saya di sini? Petik 2. Raja Qingye menghela nafas dan berkata, itu adalah Raja Barbar dari Kaijiang. Sama sekali tidak ada peluang bagi kita untuk memenangkan taruhan ini. Belum lagi suku Lang Huan memiliki 300 Raja Barbar, dia sendiri pasti bisa mengalahkan suku Qingyeku. Bayangkan saja, jika dia membunuh monster tingkat ke-10 akhir, dia akan mendapatkan 1000 pahala militer, sedangkan jika aku membunuh monster tingkat ke-10 tengah, aku akan mendapatkan paling banyak 100 pahala militer. Anda harus tahu bahwa terakhir kali dia bertarung melawan monster, Raja Barbar Kaijiang membunuh 3 monster tingkat ke-10 akhir sendirian. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, bahkan jika seluruh klan kita bergabung, kita tetap tidak akan sebanding dengan mereka. Petik 2. Istriku, tidak semudah itu menghitungnya. Kadang kala perang bukan hanya soal adu kekuatan, tapi juga soal otak dan hal lainnya. Petik 2. Ye Bufan menarik Qingye Wang ke dalam pelukannya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan mempertaruhkan kebahagiaanmu dan putri kita kecuali aku benar-benar yakin. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melirik orang-orang yang gugup di sekitarnya. Jangan khawatir, semuanya. Aku bisa menghadapi 300.000 pasukan suku Lang Huan, apalagi beberapa monster. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang merasa lebih tenang, dan sedikit harapan pun menyala kembali. Mungkin orang ini bisa menciptakan keajaiban lain. Bagaimanapun, mereka telah melihat formasi yang kuat dengan mata kepala mereka sendiri sebelumnya, dan tidak akan berlebihan bahkan untuk membunuh monster tingkat ke-10. Mulai sekarang, semua orang akan mendengarkan pengaturanku.
Saya berjanji akan memenangkan taruhan ini dan membuat suku Langhuan berlutut di depan kami dan memanggil kami kakek. Petik 2. Kami semua mendengarkan Tuan Ye. Kami semua mendengarkan perintah Sang Putri. Semua orang menjawab tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, pria ini adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Tampaknya dia tidak bisa menyingkirkan gelar putri sebelum kembali. Oke. Ikuti aku. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin Raja Qingye menuju pegunungan. Bab 2835 Menunggu Kelinci. Ye Bufan menyebarkan indera spiritualnya yang kuat, meliputi area seluas 1000 mil di pegunungan Savage, dan memilih arah untuk memimpin semua orang maju. Mereka menjalani perjalanan dengan lancar. Ketika monster-monster kecil itu melihat begitu banyak orang kuat dan formasi sebesar itu, tentu saja mereka akan menghindarinya dari kejauhan, sementara mereka tidak bertemu satu pun monster kuat. 2 jam penuh telah berlalu, dan selain Ye Bufan yang membunuh beberapa monster level rendah, mereka hampir tidak mendapatkan apapun. Raja Qingye tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Suamiku, ini tidak akan berhasil. Kita harus membunuh beberapa monster, kalau tidak semuanya akan benar-benar berakhir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya, kamu hanya perlu melihatnya." Ye Bufan memegang tangannya dan berjalan sambil mengagumi pemandangan sekitarnya. Itu sama sekali tidak tampak seperti berburu monster, tetapi lebih seperti jalan-jalan. Tidak seorang pun mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi pada titik ini tidak ada jalan lain dan mereka hanya bisa mengikuti di belakang. Setelah berjalan sekitar 1 jam lagi, hutan lebat itu menghilang dan lembah luas muncul di hadapan kami. Pemandangan di sini indah dengan rumput hijau dan sungai kecil yang mengalir melalui lembah. Sesekali beberapa ikan melompat keluar, terlihat sangat indah. Akan tetapi, semua orang di suku Aoba sangat cemas dan tidak berminat untuk menikmati pemandangan. "Ya, ini dia," kata Ye Bufan sambil melemparkan selusin monster yang telah dibunuhnya ke Gaidar di sampingnya. Monster yang dipilihnya tidak berlevel tinggi, tetapi masing-masingnya terasa sangat lezat. "Carilah seseorang untuk mencuci dan mengupasnya, kita akan menyiapkan makan malam barbecue." Gaidar tertegun. Apakah dia benar-benar datang ke sini untuk piknik? Pada saat ini, Raja Qingye jauh lebih tenang dan melambaikan tangannya, "Pergilah, lakukan apapun yang dikatakan suamiku." "Ya." Gaidar setuju dan membawa selusin Raja Barbar ke samping untuk menghadapi monster-monster ini. Semua orang harus beristirahat dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Jika Anda tidak tidur nyenyak tadi malam, gantilah. Ye Bufan mengatur agar orang-orang lainnya beristirahat, dan kemudian dia sendiri mulai mendirikan formasi. Ketika satu demi satu bendera formasi dikibarkan, sekitar 2 jam kemudian, seluruh lembah kecil itu ditutupi oleh formasi barunya. Raja Qingye mengikutinya dari samping, dan saat melihat formasi itu, dia langsung merasa lebih percaya diri. "Suamiku, apakah kamu menyiapkan formasi guntur yang sama kuatnya seperti sebelumnya?" Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri formasi pembunuh 5 guntur sebelumnya, yang telah menjebak 300.000 pasukan sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. "Jika kita buat formasi itu di sini, mungkin kita bisa membunuh monster yang lebih kuat." "Tidak." Ye Bufan menggelengkan kepalanya, formasi itu tidak cocok sekarang. Dia mempunyai rencananya sendiri, dan formasi pembunuh 5 guntur membuat terlalu banyak kegaduhan, terlalu kuat dan terlalu menonjol untuk dapat digunakan dalam situasi seperti itu. "Oh." Ratu Qingye mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak mengerti formasi itu, jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Formasi telah disiapkan dan monster di sana hampir siap. Ye Bufan kembali ke sungai dan secara pribadi menyiapkan barbecue untuk semua orang. Aromanya memenuhi udara sekaligus. Bangsa barbar itu belum pernah menyantap daging panggang yang begitu lezat sebelumnya, dan mereka menyantapnya dengan lahap hingga mulut mereka penuh minyak. Setelah makan malam, Gaidar tidak sabar dan bertanya, "Tuan, kita di sini kan bukan cuma untuk makan dan minum. Kapan ya kita bisa menangkap monster itu?" "Jangan khawatir, bukankah kita semua sudah siap? Monster itu akan segera datang."
Raja King Ye berkata, suamiku, meskipun formasimu kuat, tempat ini sangat terpencil, dan tidak ada monster tingkat tinggi sama sekali. Hal ini tampaknya tidak dapat dilakukan. Bagaimana kalau kita kirim beberapa orang untuk memancing monster itu ke sini? Petik 2. Yang lain juga mengangguk. Sebagai orang-orang dari Kekaisaran Barbar, mereka memiliki banyak pengalaman dalam melawan monster. Jika ingin memburu monster tingkat tinggi untuk mendapatkan pahala militer, mereka harus masuk jauh ke dalam hutan dan memilih beberapa area tempat monster tingkat tinggi bercokol. Ye Bufan memilih lokasi ini jelas karena pemandangannya yang luar biasa, tetapi tidak ada monster tingkat tinggi sama sekali. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuat formasi yang Anda buat, itu akan sia-sia jika tidak ada monster yang bisa dimakan umpannya. Gaidar mengikuti. Itu benar, terutama monster di atas level 10 yang sangat licik. Tidak mudah untuk melangkah ke formasi ini. Kita harus memikirkan suatu cara. Petik 2. Tidak perlu, semua orang hanya perlu menunggu untuk mengumpulkan ramuan batin monster itu. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah dupa merah muncul di telapak tangannya. Sebuah api muncul dari ujung jarinya, dan dupa itu menyala tetapi tidak ada asap yang terlihat keluar. Dengan lemparan santai, dupa itu langsung dimasukkan ke dalam ruang terbuka di tengah formasi. Raja King Ye bingung, suamiku, apa benda milikmu ini? Petik 2. Ye Bufan berkata, benda ini disebut dupa fosfor hijau dan dimurnikan secara khusus. Ia tidak mempunyai pengaruh terhadap umat manusia, namun dapat membangkitkan kemarahan para monster. Tidak peduli monster apapun itu, selama mencium aroma Qingling Xiang, ia akan segera menjadi geram dan ingin menghancurkannya. Petik 2. Semua orang tiba-tiba menyadari, tidak heran Ye Bufan menunggu di sini, ternyata ada hal yang baik. Gaidar berkata, Tuan, ya, apakah kamu masih menyimpan barang ini? Bisakah Anda memberi saya sedikit? Petik 2. Yundan mengangkat tangannya dan menepuk bagian belakang kepalanya, untuk apa kamu menginginkan ini? Tuan Muda Ye membuat monster itu marah dan menggunakan formasi untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah kamu akan mengantarkan makanan pada monster itu? Petik 2. Yang lain juga berpikiran sama. Memberikan dupa jenis ini kepada mereka sama saja dengan hukuman mati. Ye Bufan tersenyum tipis. Dupa fosfor hijau ini terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya, bahan obat yang digunakan untuk memurnikannya sangat berharga. Dibutuhkan lebih dari selusin obat spiritual tingkat 9, dan aku hanya punya satu ini di tanganku. Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar. Metode penyulingan dupa fosfor hijau berasal dari resep pil 100 binatang, dan bahan-bahan yang dibutuhkan sangat berharga. Jika dia tidak pergi ke Pulau Surga sebelumnya dan mengumpulkan banyak harta, dia benar-benar tidak akan dapat mengumpulkan semua bahan-bahan ini. Gaidar menatap dupa itu dengan mata terbelalak, melihatnya untuk waktu yang lama, berbalik dan berkata, Tuan. Ya, benda ini bahkan tidak mengeluarkan asap, apakah benar-benar berguna? Petik 2. Ye Bufan tersenyum tipis, jika kamu bisa menciumnya, kamu akan menjadi monster. Petik 2. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, dan Yundan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benda ini berlaku? Petik 2. Ekspresi Ye Bufan berubah, berhasil, semuanya tetap di tempat dan jangan bergerak, jangan masuk ke dalam formasi secara tidak sengaja. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Dengan suara berdengung, formasi itu diaktifkan. Ah! Petik 2. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh binatang buas yang menggetarkan bumi, menggetarkan seluruh hutan pegunungan dan seluruh lembah. Meskipun semua orang berada dalam formasi, penglihatan mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka mendongak dan melihat keluar lembah. Mereka melihat monster besar muncul di luar lembah. Monster itu tampak seperti beruang raksasa, tetapi tubuhnya ditutupi garis-garis seperti harimau. Melihat makhluk besar ini muncul, Gaidar tak kuasa menahan diri untuk berseru, ya Tuhan, kita benar-benar menarik perhatian beruang belang-belang harimau, semuanya lari. Petik 2.